Jadi gue baru aja nonton Oshinoko episode 6 dan anjir kasihan si Akane. Akane nggak deserve diginiin woy. Emang bangke dan netizen itu. Mau di dunia 2D atau realitinya, mereka tuh cuman orang-orang yang haus akan pelampiasan. Mereka tuh orang-orang yang hidupnya hancur sehingga kalau nemu orang yang kelihatan lebih hancur dari mereka, dengan senang hati mereka menghajar orang itu. Mereka melampiaskan semua kekesalan dan ketidakbecusan mereka ke orang lain. Kamu gitu? Jangan ya. Nah, di video kali ini gue mau bahas tentang kejadian yang menimpa Akane ini, yang dimana ternyata Akasaka Aka selaku autor manganya menceritakan kejadian ini berdasarkan atau bisa dibilang mirip dengan kejadian yang ada di dunia nyata. Jujur sebenarnya gue juga agak kurang serg ya buat ngebahas ini, karena ini kan berkaitan dengan kejadian buruk yang dialami orang lain ya. Tapi karena gue rasa kita semua bakalan bisa ngambil pelajaran penting di sini, jadi gue putuskan buat bahas aja. Pada tanggal 23 Mei 2020, ada seorang public figure di Jepang yang diberitakan meninggal dunia. Namanya Kimura Hana. Dia adalah seorang pegulat profesional wanita. Dan dia juga adalah salah seorang pemeran di sebuah reality show yang ditayangkan di Netflix dan juga Fuji TV. Judulnya Terrace House. Nah, di acara Terrace House itulah kejadian yang sangat disayangkan ini bermula. Di reality show itu, Kimura Hana berperan sebagai antagonis atau orang yang menyebalkan. Yang tentu saja semua itu hanyalah acting dan dia juga melakukan hal itu karena desakan dari produsernya. Pada episode ke-38, ada pemain lain yang ketahuan merusak baju gulat dia yang seharga 100.000 yen atau sekitar 10 jutaan rupiah. Kimura Hana marah di situ. Dia berkata kasar dan bahkan sampai memukul topinya hingga terlepas dari kepalanya. Agak mirip lah sama Shin Akane. Bedanya kalau di anime lebih parah lagi karena sampai ngelukain wajahnya Yuki. Setelah penayangan episode ke-38 itu, banyak sekali netizen dari Jepang dan bahkan luar negeri pun menghujat dia. Disinilah parahnya tuh, netizen tuh kenapa ya suka belaga bego? Mereka masih belum nyadar juga kah kalau semua hal yang ada di dalam layar itu hakikatnya kebohongan? Mau sampai kapan terus menganggap semuanya adalah dunia nyata? Lu lihat sendiri dah cuplikan-cuplikan tweet terakhir dia. Pada tanggal 23 Mei 2020 dia tutup usia di usianya yang masih muda, yaitu 22 tahun. Terkonfirmasi juga kalau dalam acara Terrace House itu produsernya seringkali mendesak pemainnya untuk berbuat hal-hal yang tidak mereka inginkan. Di sisi lain ada hal yang harus diperbaiki juga dari sisi industri hiburan, di mana seharusnya mereka lebih peduli dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada public figure mereka. Tapi tentu saja di sisi lain netizen pun harus berhenti melakukan cyberbullying. Dari episode ke-6 Oshinoko, kita jadi bisa lebih sadar dan aware lagi tentang seberapa kuatnya dampak cyberbullying. Di sini kita jadi bisa tahu perasaan orang yang dibully oleh orang-orang random yang bahkan kerjaannya itu cuman mukulin layar handphone doang. Gua gak tega sih ngeliat Akane. Ini gua ngeliatin karakter fiksi loh, yang dia tuh nggak nyata, tapi gua bisa ngerasain rasa sakit. Apalagi kalau kejadiannya itu di dunia nyata. Gimana kalau yang menjadi korbannya itu orang-orang di sekitar kita dan orang yang kita sayang? Salah satu scene yang bikin gua nangis juga adalah saat scene ngeliatin ibunya si Akane. Nih ya, kalian tuh harus sadar, mau gak mau kita tuh harus nerima dan berkompromi kalau orang tua kita itu tuh mungkin udah terlalu tua untuk mengikuti perkembangan zaman. Mau gak mau kita harus sadar dan paham akan hal itu. Makanya di sini orang tuanya Akane bener-bener clueless dan gak tahu dengan apa yang si Akane alamin. Lu bayangin dah gimana tuh perasaan ibunya. Dia tuh tahu loh kalau anaknya sedang dalam kesulitan. Dia tuh tahu loh kalau anaknya itu berbeda dengan biasanya. Dia tuh pasti pengen banget ngebantu anaknya. Tapi apa daya, Akane nggak bilang apapun. Dia nggak cerita apapun ke ibunya. Kasian cuk ibunya. Makanya kalian lain kali kalau mau nge-head public figure atau siapapun di internet tuh mikir dulu coba. Ada orang tua di balik mereka yang sayang pada mereka. Dan lu bisa bayangin gimana perasaan mereka ketika tahu anaknya dihujat sehina itu. Terus gue juga mau bahas nih tentang masalah depresi. Disclaimer dulu, gue memang bukan orang yang tahu banget tentang hal-hal yang berbau psikologis. Tapi setidaknya gue rasa gue bisa share tentang ini. Memang depresi itu adalah hal yang kompleks. Lu gak bisa ngarepin orang yang depresi itu untuk menggunakan logika dia. Nggak bisa men. Orang kalau terdiagnosa depresi maka memang ada sesuatu yang salah dalam otak dia gitu. Ada masalah dalam otak dia. Sehingga mereka nggak bakalan bisa berpikir dengan jernih.
Jadi kalau ada di antara kalian nih yang ngerasa, wah apaan sih cuman komen doang kok baper, gitu doang kok baper, cuman dihujat dikit kok bundir, kok nyalahin kita, ya merekanya aja yang emang dari awal gak mau hidup. Enggak men, enggak gitu, enggak sesimpel itu. Gue tahu memang banyak juga yang self diagnose dan bilang, aku sakit mental, aku bipolar, aku depresi. Iya, gue tahu banyak yang asal-asalan ceplos. Tapi lu harus tahu, banyak juga yang memang real dan faktanya mereka menderita hal-hal itu. Dan salah satu hal yang bisa men-trigger itu adalah cyberbullying. So, kedepannya coba hitung mundur dulu dari 1 sampai 10 sebelum kalian mau hate comment. Bagi kalian yang udah nyampe sini, mau tahu gak apa itu makna tersirat dari lirik lagu opening Oshinoko? Itu loh lagu opening yang paling nagih pokoknya. Gak tahu udah gua putar ulang berapa kali tuh lagu. Cuman ternyata ada makna tersembunyi dalam lagu itu. Lu bisa cek apa makna tersiratnya di video gua yang ini. Tonton videonya di sini.